Tenaga ahli Kemenpora bidang diaspora dan kepemudaan Hamdan Hamadan menyebut pemain legendaris dan pelatih asal Italia Roberto Mancini memuji 4 pemain timnas U23 Indonesia di Piala Asia U23 2024 lalu, yaitu Marcelino, Hubner, Ivar, dan Nathan. Mancini juga menyebut mereka layak untuk bermain di Liga Italia. Dan untuk lebih lengkapnya saya akan bertanya langsung nih kepada Bapak Hamdan Hamadan melalui sambungan Zoom. Selamat siang Pak Hamdan. Selamat siang Mbak Syaza. Pak Hamdan, tentunya ini kabar yang menggembirakan. Awalnya seperti apa sih Pak sampai akhirnya Mancini dan juga stafnya bisa menanyakan pemain Indonesia, dan apakah dengan bertanya ini bisa kita katakan ada ketertarikan? Oh iya. Pada saat saya menonton jalannya pertandingan, tiba-tiba datanglah Roberto Mancini dan kedua asistennya. Yang satu adalah Fausto Salzano, yang satunya lagi adalah Antonio Gagliardi. Lalu kemudian, saya bertanya kepada beliau-beliau. Saya memanfaatkan kesempatan ini untuk mengetahui bagaimana sih menurut pendapat ahli dari Roberto Mancini dan koleganya, bagaimana jalannya pertandingan. Di situ beliau menjawab, beliau mengapresiasi permainan timnas kita. Kemudian saya perhatikan juga beberapa asisten beliau juga memuji pemain kita. Walaupun dalam bahasa Italia saya bisa mengira-ngira pujian tersebut seperti apa. Lalu saya tanyakan kepada beliau-beliau, menurut pendapat Anda, siapa yang bermain menonjol dalam pertandingan ini? Jadi kata kuncinya adalah bermain menonjol dalam pertandingan, di mana mereka kurang lebih menjawab Marcelino, nomor 7, mereka mengatakan nomor 7, nomor 10, nomor 6, dan nomor 23. Kurang lebih begitu, Mbak Saza. Nah, dijelaskan nggak Pak, ketertarikan mereka ini permainannya seperti apa yang membuat mereka tertarik, dan juga kenapa mereka tertarik menonton pertandingan yang ada Indonesianya level junior pula gitu Pak? Ya, jadi mungkin tim kepelatihan Roberto Mancini kan juga mengamati jalannya Piala AFC U23 dikarenakan partisipasi dari Saudi Arabia U23, di mana Roberto Mancini saat ini menjabat sebagai pelatih seniornya. Jadi tentu segenap staf kepelatihannya juga memantau jalannya berbagai macam pertandingan, terutama Antonio Gagliardi yang berlaku sebagai pelatih dan tactical assistant. Dia cukup rutin menonton berbagai macam pertandingan AFC U23 ini. Nah, di sela-sela diskusi tersebut saya juga menyampaikan bahwa Como misalnya adalah klub yang dimiliki oleh ownernya adalah orang Indonesia, di mana Roberto Mancini aware akan tersebut. Saya juga menyampaikan bahwa ada pemain kita juga bernama JIZ yang bermain di Serie B Venezia. Oleh sebab itu, ketika mereka mengapresiasi penampilan para pemain kita, 4 pemain tersebut, saya menanyakan, apakah menurut penilaian beliau-beliau sebagai orang Italia yang paham betul level kompetisi Serie A, Serie B, dan Serie C, kira-kira 4 pemain ini bisa juga mengikuti jejak JIZ bermain di Serie B, di mana mereka mengatakan, saya pikir mereka bisa dalam. Jadi menurut saya ini ada suatu berita positif. Tentu ini menunjukkan bahwa timnas kita memang semakin baik, dan para pemain timnas kita juga diapresiasi oleh banyak pihak, baik dari para official dari AFC yang saya temui, mereka memuji permainan timnas kita dan para pemain kita. Bahkan kalau per kemarin juga ada salah satu pemain kita yang masuk the next future talent of AFC Under 23, yaitu Rafael Struijk. Ini lagi-lagi memverifikasi bahwa memang banyak pemain kita yang tampil menonjol. Antonio Gagliardi sendiri memposting 2 atau 3 hari yang lalu sebelum postingan saya, bahwa dia berpendapat bahwa selain pemain Arab Saudi, Marcelino adalah salah satu pemain yang memukau di turnamen. Baik, itu artinya setidaknya para pemain, khususnya yang 4 pemain yang disebutkan tadi ini dinilai layak ya Pak, berada di Serie B Italia. Dan apakah ada ketertarikan untuk mengambil mereka Pak?
Saya tidak tahu, karena saya mencoba menggunakan benchmarking itu dengan JIZDES ya. Kita tahu JIZDES adalah pemain timnas senior kita yang saat ini bermain di Serie B. Tentu logika sepak bola yang saya bumikan kepada mereka adalah menggunakan Serie B sebagai barometer, karena JIZDES sendiri masih bermain di Serie B walaupun timnya ada kemungkinan bermain di Serie A, dan juga para pemain kita seperti Marcelino saat ini bermain di Divisi 2 Belgia. Kemudian Justin Hubner Liga 1 Jepang walaupun dia adalah statusnya sebagai pinjaman dari Wolverhampton. Lalu juga Ivar Jenner bermain di Divisi 2 Belanda, dan juga Nathan Echoen itu dia bermain di Divisi 1 Belanda tapi mungkin saat ini belum menjadi starter. Makanya saya menggunakan benchmarkingnya sebagai Serie B. Baik, saya mau beralih ke topik lain yang sebenarnya masih menyerempet Pak terkait naturalisasi. Sebenarnya bagaimana sih Pak prosesnya, kemudian talent scoutingnya, hingga berapa lama akhirnya bisa menjadi WNI dan bermain kemudian untuk timnas? Jadi kita tahu bahwa Indonesia memiliki potensi diaspora yang besar. Ada sekitar 9 juta diaspora Indonesia yang tersebar di lebih dari 90 negara. Ada yang berkewarganegaraan Indonesia, ada yang berkewarganegaraan ganda terbatas, dan ada yang keturunan Indonesia berkewarganegaraan asing. Nah, beberapa cabur termasuk utamanya di sini dalam konteks inilah cabur sepak bola PSSI mengidentifikasi banyak talenta diaspora kita. Kami pun di Kemenpora mengidentifikasi talenta diaspora kita di berbagai macam cabur. Kami telah mengidentifikasi 600 atlet diaspora Indonesia yang tersebar di 14 cabang olahraga. Nah, adapun naturalisasi itu inisiasinya itu dimulai dari federasi, dari cabang olahraga yang mengajukan nama tersebut ke Kemenpora, lalu kemudian diteruskan kepada Kemenkumham, kemudian diteruskan ke Setnek untuk dievaluasi, dan juga nanti dibutuhkan persetujuan dari Presiden Republik Indonesia, DPR, dan juga tentunya setelah mendapatkan rekomendasi juga dari Badan Intelijen. Jadi memang prosesnya berjenjang dan biasanya membutuhkan waktu yang berproses. Tidak serta-merta tiba-tiba ujuk-ujuk jadi pemain naturalisasi dalam timnas ya Pak ya. Nah, Pak ada bocoran, dan silakan Pak. Mungkin di kesempatan yang baik ini saya ingin menyampaikan juga kita di Kemenpora telah mengeluarkan Permenpora di mana naturalisasi itu dibatasi usianya 18 sampai 30 tahun, kemudian pemain tersebut harus bermain di level yang sangat tinggi, di level internasional, kemudian pemain tersebut harus mempunyai darah Indonesia. Jadi konsep besarnya adalah kita mempertahankan keindonesiaan orang Indonesia. Baik, Pak ada bocoran nggak pemain-pemain yang berdarah Indonesia, diaspora, dan grade A yang saat ini sedang dilirik-lirik dan juga berminat menjadi WNI memperkuat timnas Pak? Mungkin pertanyaan tersebut lebih pantas untuk dijawab oleh Federasi Sepak Bola Indonesia ataupun cabur lain. Baik, nanti kita akan minta bocorannya ke Federasi. Terima kasih Bapak Hamdan Hamadan, tenaga ahli Kemenpora bidang diaspora dan juga kepemudaan telah bergabung bersama kami siang hari ini di CNN Indonesia Connected. Terima kasih.